Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat cookies Milo Meses. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 300 gram margarin. Saya menggunakan Blue Band Cake and Cookie. Lalu tambahkan 100 gram butter, saya menggunakan Korman Patisi. Kalau menggunakan full margarin juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu masukkan 100 gram gula halus dengan cara diayak karena gula halus sering bergerindil ataupun menggumpal. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 40 gram tepung maizena. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 4 bungkus susu bubuk Milo kemasan 22 gram setara dengan 88 gram. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 500 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Dimasukkan secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Untuk tepung terigunya saya masukkan sebanyak 2 tahap ya teman-teman. Nah, untuk tepung terigu tidak perlu disangrai karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah, kadar airnya juga rendah. Setelah seluruh tepung masuk, ini adonannya sudah kalis. Ciri-ciri yang kalis, mudah dipulung atau dibentuk dan tidak lengket lagi di tangan. Selanjutnya ambil sedikit adonan sekitar 130 gram. Ini nanti kita jadikan untuk hiasan. Lalu tambahkan pasta coklat secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Kemudian untuk sisa adonan, tambahkan 220 gram meses coklat atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Saat mengaduk meses coklat dengan adonan, pastikan diaduk secara manual seperti di video, jangan diaduk menggunakan mixer supaya mesesnya tidak hancur. Selanjutnya ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Setelah itu siap kita cetak. Untuk cetakannya sesuaikan dengan selera atau yang ada di rumah. Kemudian siapkan loyang, lalu olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian tata adonan yang sudah kita cetak di atas loyang. Beri jarak antara adonan yang satu dengan adonan yang lain karena pada saat dipanggang akan mengembang. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan selesai dicetak, ambil adonan untuk hiasan, kemudian pipihkan atau gilas menggunakan rolling pin setipis mungkin. Nah, untuk cetakan hiasan saya menggunakan cetakan fondan ya teman-teman. Setelah selesai dicetak, lalu taruh di bagian tengah adonan, agak ditekan sedikit. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai diberi hiasan. Setelah seluruh adonan selesai diberi hiasan seperti ini, lalu adonan ini siap kita panggang dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang, panggang sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik juga sudah dipanasi. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 40 menit sampai matang. Yang di oven tangkring sudah 20 menit, tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata, lanjut dipanggang sekitar 20 menit lagi. Setelah total pemanggangan selama 40 menit, ini yang di oven tangkring sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya panggang sisa adonan. Yang di oven listrik juga sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang.
Nah, ini dia cookies Milo Mesesnya sudah jadi. Cookies Milo Meses ini buatnya sangat mudah, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya super duper renyah, Milonya berasa, manisnya pas. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Setelah kuenya sudah dingin, lalu simpan di dalam toples atau wadah tertutup. Satu resep ini jadi 3,5 toples ukuran 500 gram. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.